Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan melakukan penanaman di lahan yang bawah. Cuman kita melihat dulu ke lahan yang atas ya, yang ini. Yang ini usianya sudah 17 hari. Namun kita belum berikan pupuk, teman-teman ya. Karena kemarin nggak ada air. Nah, sekarang sudah ada air. Kemarin habis hujan, tadi malam juga hujan. Jadi nanti kita akan melakukan pemupukannya. Nah, namun sebelum itu di sini saya akan memberikan tips cara menanam cabai supaya tidak banyak yang rebah pohon, teman-teman ya. Karena biasanya kalau menanam cabai pakai mulsa seperti ini, itu tanaman cabai itu banyak sekali yang terkena rebah pohon pada tumbang ya. Jadi banyak yang mati, teman-teman ya. Sebetulnya itu bukan penyakit ya, bukan penyakit, tapi itu dikarenakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kita melakukan proses penanaman ya. Oke, nah itu lahan kita. Kemarin benih sisa kita tanam di sini, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan mencoba melakukan praktek penanaman cabai yang ini sudah tua sekali ya. Jadi kalau yang sudah tua seperti ini itu tidak akan terkena rebah pohon ya. Hanya saja ini kemungkinan kalau misalkan ada yang tumbang itu dimakan jangkrik, teman-teman ya, hama jangkrik. Nah, di sini kita akan coba menanam seperti ini. Ini memang sepele ya teman-teman, tapi kalau misalkan kita tidak tepat itu banyak sekali yang akan rebah ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita tanamnya CMB ya, cabai merah besar, cabai TW, itu mudah sekali, rentang sekali rebah pohon ya. Apalagi kita dalam menanamnya itu kurang tepat ya. Seperti ini. Kita kubur sampai sini saja, teman-teman ya. Sampai sini kita kubur. Jadi ini kan cabang seperti ini. Oke, pas. Nah, jadi kebanyakan kita kalau misalkan menanam cabai itu kadang suka teledor ya, bukan teledor, mungkin karena gimana ya, belum tahu atau gimana pun saya nggak tahu, cuman sering terjadi di petani ya, banyak tanamannya yang terkena rebah pohon. Nah, itu disebabkan karena kita dalam melakukan penguburan atau penutupan tanah dari atas itu kurang, teman-teman ya. Sehingga kalau misalkan kita melakukan penanaman seperti ini, itu ketika terik panas mulsa itu akan lembek ya teman-teman. Jadi kalau misalkan angin itu akan naik sedikit seperti ini. Nah, sehingga hawa panas itu akan menyebabkan batang pohon cabai kita itu kalau manusia itu kesakitan ya, sehingga kayak semacam gosong gitu kan, kayak semacam kering. Nah, ini di bagian sininya, sehingga tanaman cabai kita itu pada rebah ya. Itu karena hawa panas dari mulsa ini memang sangat bagus sekali. Apalagi kalau kita dalam teknik penguburan itu kurang pas ya. Jadi harusnya itu jangan seperti ini. Jadi harus kita tambah lagi, teman-teman. Nah, jadi hawa mulsa itu tidak akan terlalu secara langsung mengenai pohon cabai kita ya yang masih kecil. Nah, kalau seperti ini, kalau dikuburnya seperti ini, jadi pas sampai bawah, sampai atas,
itu tidak akan terjadi rebah pohon, insya Allah teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Ini kalau cabai besar seperti itu ya. Dulu saya juga sama ya, pas awal-awal kalau tanam cabai itu banyak yang rebah karena penanamannya suka apa ininya kurang pas ya dalam melakukan penutupannya, sehingga hawa mulsa itu ke pohon ya. Contoh seperti ini. Nah ini kalau mulsanya seperti ini, ada lowongan seperti ini, itu sangat mudah sekali teman-teman ya, kalau misalkan kita tidak menambahkan tanah lagi ya. Makanya kalau bikin bedengan harus betul-betul rapi, sehingga dalam penanaman kita tidak perlu menambahkan tanah lagi ya. Nah kalau ada bolongan seperti ini itu sangat rentan ya, apalagi kalau CMB ya. Ditambah kalau bibit muda, benih muda itu sangat rentan ya. Jadi proses penutupan dengan tanah dari bagian atas itu harus betul-betul pas sampai ke atas ya. Nah seperti ini. Nah, kalau kita tidak menambahkan, dibiarkan seperti ini, itu otomatis hawa panas itu akan mengenai pohon cabai kita ya, sehingga banyak yang rebah pohon teman-teman ya. Nah, kalau soal jangkrik itu sudah biasa ya. Kalau soal hama pasti ada aja kalau di kebun ya, tapi kalau rebah pohon seperti ini masih bisa kita akali ya. Jadi cara penanamannya itu harus betul-betul bagus seperti ini ya. Jadi ketika datang angin itu tidak akan terlalu dominan keseluruhan mengenai pohon cabai kita ya. Nah, seperti itu. Jadi harus betul-betul pas seperti ini, sehingga cabai kita itu insya Allah akan aman dari rebah pohon ya. Oke teman-teman, di sini saran dari saya, kalau tanam cabai rawit itu mendingan benihnya agak tua ya. Kenapa? Karena kalau di tempat saya itu kan banyak siput ya. Jadi kalau siput kan suka mengupas kulit cabai ya. Jadi kalau benihnya sudah tua itu akan bisa menahan teman-teman ya. Beda dengan yang benih yang sangat muda, yaitu kadang habis ya, dari bawah sampai ke atas itu dimakan ya teman-teman. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah mampir. Kalau ada yang setuju silahkan, kalau nggak setuju juga nggak apa-apa ya. Itu pengalaman saya hanya segitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.